Kak Ira, ini slide saya ya, bisnis is proses seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita pahami slide berikut ini. Ya, ini bisa dibaca dari sebelah kiri atau bisa dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan begini, ya. Untuk mewujudkan goal atau hasil, ya, caranya adalah gitu kan, kita konversi sumber daya yang sebelah kiri itu atau input ya, sumber daya, resources ya, dalam bentuk proses ya. Dalam artian bahwa untuk mendapatkan hasil itu adalah caranya mengkonversi atau menggunakan sumber daya ya dalam sebuah proses. Makanya kadang-kadang sumber dayanya sama, hasilnya bisa berubah karena apa? Prosesnya berbeda. Ya gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf misalnya jual sama-sama nasi goreng ya, resourcesnya sama, tapi harganya bisa berubah karena bisa jadi sentuhan prosesnya berbeda, teman-teman. Ya, gitu. Makanya kalau kita bicara efektivitas, bicara kinerja, nanti juga bisa bicara tentang efisien dan efektif, ya. Ya. Maka sumber daya yang kita konversi itu ya disitulah letaknya efisien. Jadi efisien itu berkaitan dengan penggunaan tentang sumber daya. Tapi kalau kita bicara tentang output, goal atau hasil itu bicara tentang efektif, ya. Apakah itu hasilnya, apakah itu goal-nya, apakah itu kualitasnya, apakah itu volumenya, itu bicara tentang efektif. Tapi kalau penggunaan sumber daya itu kita bicara di situ ada namanya efisien, teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, resources yang kita konversi ya dalam sebuah proses itu akan menghasilkan goal atau output. Maka di bawah proses inilah nanti, kalau kita bicara proses inilah nanti, kita akan bicara tentang norm, tentang SOP, tentang KPI, tentang work instruksi, dan lain-lainnya. Maka disitulah nanti kita bisa bicara tentang performance measurement, yaitu mengukur kinerja. Sebagaimana temanya, yaitu meningkatkan kinerja. Begitu kan? Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf kalau terlalu cepat mungkin bisa ditegur ya Kak Ira ya. Gitu. Karena saya terlalu semangat ini kayaknya. Oke. Kemudian kita bicara mengukur kinerja ya. Mengukur kinerja itu bukan mengukur hasil ya. Mohon maaf ini saya ulang lagi ya, rekan-rekan pasti sudah paham. Ya, mengukur kinerja itu bukan mengukur hasil. Kadang-kadang kita terjebak mengukur hasil, tidak mengukur kinerja. Karena untuk Ya mencapai Kak, ini Mak. goal, untuk mencapai target itu tidak serta-merta kemudian goal itu datang ya dari langit begitu. Perlu proses. Yang sering kita evaluasi ketika rapat evaluasi, rapat mingguan gitu kan, itu sering adalah goal-nya itu sendiri, hasil itu sendiri tanpa memperhatikan prosesnya. Ya, dari gambar ini, dari slide ini coba kita lihat. Yang kita tentukan terlebih dahulu adalah targetnya, goal-nya terlebih dahulu. Ya, makanya kalau kita mau scale up, mau membangun bisnis, kita harus punya target, tujuan dan goal-nya terlebih dahulu. Tentu harus ada visi misi dulu, ya kan? Kemudian ada value, kemudian ada aturan, kemudian ada goal ya. Dari goal ada big goal, nanti ada strategic goal, kemudian ada action plan dan lain-lainnya. Nah, rekan-rekan dari slide ini, misalnya saya kasih contoh. Dalam slide ini yang kita dahulukan adalah yang sebelah kanan, yaitu kita tentukan goal-nya terlebih dahulu. Misalnya, target atau goal kita adalah meningkatkan produktivitas 30%, ya. Kemudian mengurangi produk defect misalnya 100% atau produk cacat. Kemudian mengurangi fraud. Maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan agar goal ini, goal meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi, mengurangi produk cacat, mengurangi fraud, itu apa yang kita lakukan? Jawaban daripada pertanyaan inilah disebut dengan proses, teman-teman. Ya, bahasa kerennya yang sering kita sampaikan adalah lead measure. Kalau goal itu lag measure, kalau proses adalah lead measure. Nah, maka PR kita adalah ketika sudah kita menetapkan suatu tujuan, yang kedua PR kita adalah merumuskan apa yang harus kita lakukan agar goal itu tercapai. Itu sebenarnya proses. Itulah yang disebut dengan lead measure. Ya, contoh misalnya untuk meningkatkan produksi,
ya, mengurangi produk defect, kemudian fraud, itu misalnya mentraining SDM produksi, bagian produksi misalnya sampai 100%. Harus berupa angka ya. Kalau tidak ada angka, maka tidak terukur gitu kan. Itu kan normanya begitu. Sesuatu yang tidak terukur, maka dia tidak bisa diperbaiki, oke? Itu norma pengukuran kinerja. Ya, misalnya kita mentraining SDM bagian produksi 100% dari SDM yang ada. Kemudian melakukan kontrol dan monitoring 100%. Kemudian memberlakukan reward dan punishment 100%. Maka kalau kita lakukan ini, insya Allah goal itu terjadi. Itulah namanya proses atau leak measure, teman-teman. Kadang-kadang kita kurang ya punya kemampuan untuk menentukan atau membuat leak measure-nya ini. Nah, kemudian resources-nya adalah sumber daya yang kita punya. Ya, kita pakai seberapa gitu. Mana saja yang kita pakai ya, gitu. Itu tergantung pada proses atau leak measure. Oke, saya lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa proses yang benar itu akan memberikan hasil yang benar. Karena mengukur hasil tidak bisa meningkatkan hasil. Proses is measurable and anything that's unmeasurable, ya, and that is not measurable can be improved. Jadi sesuatu yang tidak bisa terukur artinya adalah ada angkanya ya. Kalau tidak ada angkanya bagaimana kita akan memperbaiki? Ya, makanya kalau kita membuat KPI ya, itu pasti ada angkanya. Ya, kalau nggak ada angkanya bagaimana kita bisa menilai ya, mereview ya, mengevaluasi. Baik.